Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil munazzal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad imamul anbiya tajul asfiya al-mab'uth bil ayatil bahirah wal mu'jizatil fakhirah insanu ainul wujud was sababul a'zam fi kulli mawjud sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat jamaah Masjid Jami' Baitul Amin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Segala bentuk puji, segala bentuk syukur adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat
yang karena saking banyaknya nikmat tersebut, kata Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang paling jelas adalah nikmat kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kecintaan kepada keimanan, sekaligus keengganan kebencian kepada segala bentuk kemungkaran, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita berada dalam indahnya Islam, kita berada dalam naungan Islam, kita bisa mengetahui mana yang diridhai Allah dari yang dimurkai, kita bisa mengetahui mana yang soleh, mana yang toleh, kita juga bisa mengetahui mana yang benar dari yang salah. Nashhadu annaka ballaghta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillahi hatta kal yakin. Hadirin sidang Jumat, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini kita berada di penghujung dari bulan Sya'ban, insyaallah. Kita berada di bulan April tanggal 1 2022. Mudah-mudahan dengan cepatnya saat, cepatnya waktu, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, kemudian pun kita berganti tahun, dan tak terasa kita juga sudah akan memasuki insyaallah bulan Ramadan 1443 dalam beberapa jam lagi insyaallah. Mudah-mudahan dengan tidak terasanya waktu itu bukan menunjukkan kita cinta dunia, tidak, tapi mudah-mudahan itu adalah karena kesibukan kita mengisi kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nanti akan mengantarkan kepada insyatan radiyah. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi insyatin radiyah, berada dalam kehidupan yang nyaman, tentunya bukan hanya di akhirat, di dunia pun begitu pula. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa saat lagi, insya Allah beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentu kita diwajibkan di situ untuk puasa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi insan-insan yang takwa. Al-Baqarah 183. Disyariatkan puasa agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Apa kemudian yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa tentunya bukan hanya tereliminir pada makna imtithal awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, atau juga bisa berarti adalah al-isti'dad, al-amal bitanzil wal isti'dad bi yaumir rahil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah dari Al-Quran, mempersiapkan diri pada hari kita berpulang kepada Allah. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Takwa banyak artinya. Kalau kita buka misalnya Al-Baqarah 24, kita akan bertemu dengan firman Allah, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tentu kita tidak akan memaknai wattaqun nar, bertakwalah kalian kepada api neraka, tidak. Pasti kita akan memaknai wattaqun nar, jagalah diri kalian semua dari api neraka yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk mereka-mereka yang kafir. Al-Baqarah 24. Makna takwa juga bisa kita lihat dari 186 surah Al-Imran, surah ke-3, ketika Allah menyampaikan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azbil umur.
Setelah Allah menyampaikan latublawunna, sungguh aku dan pasti akan menguji kalian fi amwalikum wa anfusikum, di harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, wala tasma'unna minal ladina utul kitaba wa minal ladina asyraku adan katsira, dan sungguh kalian itu pasti akan mendengar dari orang-orang yang mempunyai kitab, bukan dari orang-orang yang tidak tahu, tapi mereka-mereka yang mempunyai kitab, dan mereka tentunya yang terpelajar. Wa minal ladina asyraku, dari orang-orang yang syirik. Apa itu? Adan katsira, sesuatu yang menyakitkan banyak lagi. Wa in tasbiru, kata Allah, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka itulah seharusnya yang dilakukan. Apa arti takwa di sini? Maka kemudian kalau kita buka Al-Mu'jam Al-Mufahrras lil Quran punya Raghib Al-Asbahani menyampaikan makna takwa di sini adalah wa in tasbiru, jika kalian sabar, watattaku, inovatif dalam menghadapi itu, inovatif, kreatif menghadapi segala permasalahan. Fa inna dzalika min azmil umur, sungguh itu adalah sesuatu yang seharusnya kalian lakukan. Al-Imran 186. Di ayat lain juga kita bisa melihat makna lain dari makna takwa. Al-Baqarah 281 berbunyi, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yauman, bertakwalah kalian semua, fihi turja'una ila Allah, wattaqu yauman, bertakwalah kalian semua pada saat, pada hari ketika kalian di situ dikembalikan kepada Allah. Dalam makna memaknai ini, Ar-Raghib Al-Asbahani menyampaikan lebih dari 60 makna kata takwa. Maka di ayat ini bisa berarti adalah isti'dad, mempersiapkan diri. Maka kalau kita tarik makna takwa di ayat 286 Al-Baqarah, wattaqu yauman, siapkan diri kalian, yauman, pada hari, fihi turja'una ila Allah, di situ dikembalikan kepada Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kemudian dikembalikan kepada setiap jiwa apa yang telah dikerjakan tanpa dikurangi sedikit pun, tanpa didolimi sedikit pun. Al-Baqarah 281. Saat ini, hari ini pun kita berkumpul di sini adalah dalam rangka menyiapkan hari yang maha dahsyat itu, hari ketika langit runtuh, ketika matahari digulung, ketika bintang gemintang berjatuhan, ketika lautan diluapkan, ketika lautan dipanaskan, wa idal biharu fujirat wa idal biharu sujirat. Hari ini pun kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang maha dahsyat itu, hari ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Maka kemudian Allah menjanjikan kepada siapa-siapapun yang dia bertakwa, bukan hanya dia akan mendapatkan balasan di akhirat, tidak, tapi di dunia pun dia akan mendapatkannya. Ini bisa kita lihat pada surah ke-65 yang kita sebut dengan surah At-Talaq, mulai ayat 2 sampai ayat 5, ketika Allah menyampaikan di akhir surah, di akhir ayat kedua di At-Talaq, Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan baginya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Di akhir penutup ayat keempat di surah Talaq ini pula Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu menjadikan segala urusannya yusra, mudah. Di ayat kelima Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yukaffir anhu sayyi'atihi, mengampuni dosa-dosanya, wa yu'dhim lahu ajra, melipat gandakan pahala baginya. Ini di dunia akan kita dapat, kata Allah. Begitu pula tentunya di akhirat. Di antara banyak ayat bisa kita baca pada surah An-Naba, surah ke-78 di ayat ke-31, ketika Allah menyampaikan, innalil muttaqina mafaza, sungguh
bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita dalam menghadapi besok insya Allah yang menghadapi bulan puasa ini, kita dengan penuh sukacita kita sambut puasa, dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah syariat yang diwajibkan kepada kita, dan tentunya dengan penuh kesadaran pula bahwa ini pasti penuh manfaat bukan hanya untuk kita tapi untuk saudara-saudara kita. Karena setiap rukun Islam yang ada, yang 5 itu seluruhnya hampir semuanya berdampak untuk apa? Berdampak untuk sosial kita. Maka ketika seseorang disebut baik Islamnya ketika ada persaksian dari orang-orang sekitarnya bahwa dia adalah orang baik. Maka ini pun momen kita memasuki bulan suci Ramadan, kita akan menyampaikan bahwa puasa bukan hanya adalah karena syariat kita diwajibkan, tidak, tapi adalah sebuah keyakinan kita sambut bahwa ini adalah karena untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan keluarga kita dan masyarakat kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini pun akan kita dapat ketika kita meyakini itu, kita melakukan puasa dengan penuh khusyuk. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang puasa itu berada di Al-Baqarah 183 sampai 187. Semuanya berkenaan dengan syariat puasa, dan di situ pun disampaikan diselipkan tentang sesuatu yang maha dahsyat, yaitu tentang doa. Doa disebutkan di rentetan ayat tentang puasa yang berada tepatnya di 186. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa doa-doa kita di bulan Ramadan insya Allah terijabah semua. Apakah kita perlu mengkalkulasi? Tidak. Sayyidina Umar pernah menyampaikan, kita tidak perlu mengkalkulasi mana yang sudah dijawab oleh Allah, mana yang tidak. Tapi kita harus berkeyakinan, sebuah keyakinan bahwa doa itu pun adalah bagian dari ibadah kita, bahwa doa itu adalah sebagai ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah syariat Allah, bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, dengan sebuah keyakinan bahwa pasti manfaatnya bukan hanya pada kita tapi sekitar kita. Dan mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu, pandemi ini pun akan segera selesai tanpa kita harus masih di termometer, masih harus pakai ini pakai itu. Tapi mudah-mudahan semuanya segera usai dan kita bisa menikmati jemaah yang penuh dengan keharuan, dengan penuh dengan ikatan persaudaraan. Mudah-mudahan kita pun dengan puasa yang berusaha nanti mencontoh baginda Rasulullah SAW, maka kita pun nanti akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minkum wa minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. فقال الله تعالى في كتابه المنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهفنا فيه على الصيام والقيام. اللهم أعنا فيه يا الله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعله شهر عز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهر عز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهر النصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا وإخواننا المسلمين في كل مكان أينما كانوا، وارفع عنا وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء والغلاء والوباء. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا. اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم قنا الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.